Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, pagi ini kita akan membicarakan mengenai sintesa sukrosa dan pati. Jadi, pada sintesa sukrosa dan pati itu setelah proses fotosintesis menghasilkan glukosa, maka glukosa kemudian akan nanti dirubah menjadi sukrosa, dan sukrosa kemudian pada akhirnya bila berlebihan kemudian disimpan dalam bentuk pati. Sukrosa secara khusus menjadi sangat penting karena zat ini secara umum banyak ditemukan pada tanaman dan juga karena kita mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak untuk makanan dan minuman. Sukrosa atau gula bertindak sebagai sumber energi dalam sel-sel fotosintesis dan siap untuk ditranslokasi atau dipindah atau diangkut melalui floem menuju jaringan-jaringan yang tumbuh yang membutuhkan energi untuk pertumbuhannya. Sintesa sukrosa terjadi pada sitosol dan tidak terjadi di dalam kloroplas, di mana siklus Calvin terjadi. Triose fosfat atau asam 3-fosfoglisaldehid dan dihidroksiaseton fosfat akan bertindak sebagai prekursor untuk heksosa fosfat dan sukrosa. Dalam sintesa sukrosa, glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat mengandung kedua unit heksosa yang dibutuhkan untuk menghasilkan sukrosa. Tetapi kombinasi dari unit-unit ini adalah tidak secara langsung karena energi harus diberikan untuk mengaktifkan unit glukosa. Energi ini diberikan oleh UTP atau uridin trifosfat, suatu nukleosida trifosfat yang semacam dengan ATP. Kita lihat di sini bagaimana diagram pembentukan sukrosa yang bermula dari triose fosfat sebagai hasil dari siklus Calvin, itu triose fosfat nanti akan kemudian secara enzim dengan bantuan enzim secara enzimatis itu akan berubah menjadi asam 3-fosfoglisaldehid, kemudian pecah menjadi fruktosa 6-fosfat dan ortofosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat akan menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat akan menjadi glukosa 1-fosfat dan selanjutnya nanti akan membentuk sukrosa. Semua proses ini terjadi dengan bantuan enzim. Jadi proses pembentukan sukrosa ini yang berasal dari triose fosfat ini terjadi dengan secara enzimatis. Ini adalah diagramnya, kita bisa lihat di sini bagaimana diagram mulai dari triose fosfat, kemudian nanti akan menjadi glukosa 1-fosfat bersama dengan UTP akan membentuk UDPG dan pirofosfat, kemudian nanti UDPG dengan fruktosa 1-fosfat nanti akan membentuk sukrosa fosfat dan kemudian akan menjadi sukrosa. Kita lihat satu persatu bagaimana proses sintesanya. Jadi yang pertama, uridin trifosfat bereaksi dengan glukosa 1-fosfat membentuk uridin difosfat glukosa dan pirofosfat. Pirofosfat kemudian dihidrolisa oleh H2O membentuk ortofosfat. Selanjutnya, uridin difosfat glukos itu bersama dengan fruktosa 1-fosfat akan membentuk sukrosa 6-fosfat dan uridin difosfat. Selanjutnya, sukrosa 6-fosfat dengan H2O mengalami hidrolisa, maka kemudian terbentuklah sukrosa dan ortofosfat. Kemudian uridin difosfat itu bersama dengan ATP akan membentuk uridin trifosfat dan ADP. Uridin trifosfat ini nanti akan digunakan kembali di dalam sintesis glukosa sukrosa selanjutnya
yang akan bertemu dengan glukosa 1-fosfat untuk membentuk uridin di fosfat glukos. Jadi ini adalah rangkaian reaksinya. Ya, semua ini difasilitasi oleh, sekali lagi, terjadi secara enzimatis. Pengaturan metabolisme fruktose 6-fosfat atau fruktose 1,6-bifosfat di sitosol oleh fruktose 2,6-bifosfat, ortofosfat, dan triosefosfat. Jadi di sini kita lihat diagram ini, di mana dalam diagram ini garis nyambung adalah proses saling konversi dari berbagai metabolit yang dikatalisis oleh enzim yang ditunjukkan. Kemudian pengaruh metabolit atas aktivitas enzim ini ditunjukkan dengan tanda plus untuk stimulasi dan tanda minus untuk inhibisi. Jadi tanda plus untuk stimulasi dan tanda minus untuk inhibisi atau menghalangi. Contohnya misalnya di sini fruktose 2,6-bifosfat akan menstimulasi aktivitas dari pirofosfat dependent fruktose 6-fosfat kinase. Ya. Jadi akan menstimulasi aktivitas enzim pirofosfat dependent fruktose 6-fosfat kinase, tetapi akan menghalangi aktivitas dari enzim fruktose 1,6-bifosfat fosfatase. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini, jadi proses triosefosfat kemudian menjadi fruktose 1,6-bifosfat mendapatkan H2O, kemudian dengan fasilitas enzim fruktose 1,6-bifosfat fosfatase akan berubah menjadi fruktose 6-fosfat. Fruktose 6-fosfat inilah selanjutnya kemudian akan diubah menjadi mengalami proses enzimatis selanjutnya dan kemudian menjadi sukrosa. Ini adalah rangkaian proses yang terjadi pada sintesis sukrosa ini. Selanjutnya ini adalah nama-nama dan reaksi serta rumus molekul dari reaksi sintesis sukrosa yang terjadi secara enzimatis. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti di sini secara lengkap. Kemudian tadi saya katakan bahwa apabila sukrosa itu diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan, maka sukrosa ini kemudian disimpan dan bentuk penyimpanannya itu dalam bentuk pati. Kita lihat di sini bagaimana mekanisme pembentukan pati. Penyimpanan utama karbohidrat pada tanaman adalah dalam bentuk pati. Di dalam daun, pati terakumulasi dalam kloroplas, di mana ia dibentuk secara langsung dari fotosintesis di dalam organ penyimpanan. Pati terakumulasi dalam amiloplas yang dibentuk seiring dengan translokasi sukrosa atau karbohidrat yang lain. Pada tanaman, pati selalu berada di dalam bentuk satu atau lebih butiran pati dalam sebuah plastik. Jumlah pati dalam berbagai jaringan tanaman tergantung pada banyak faktor, seperti faktor genetik dan faktor lingkungan. Di dalam daun, tingkat dan lama penyinaran secara khusus sangat penting untuk jumlah pati yang ada. Pati dibentuk pada siang hari pada saat fotosintesis melampaui kombinasi antara kecepatan respirasi dan translokasi. Beberapa pati akan menghilang pada malam hari yang disebabkan oleh proses respirasi dan translokasi. Kita telah banyak memakan bagian tanaman yang kaya dengan pati non-fotosintesis, seperti umbi, kentang, pisang, dan biji-bijian, tanaman pangan dan legum yang merupakan bahan pangan yang populer bagi kita. Di samping tanaman-tanaman pangan, hampir seluruh tanaman tahunan akan menyimpan pati sebelum dan selama periode dormansi. Dan pati ini akan digunakan sebagai energi untuk tumbuh kembali
pada musim pertumbuhan selanjutnya. Banyak rumput-rumputan tahunan, perennial grasses, menyimpan padi pada bagian akar, dasar batang, atau pada umbi di dalam tanah. Nah, kalau kita ketahui bahwa rumput-rumputan misalnya ketika dia dikonsumsi oleh ternak, maka dia dapat segera tumbuh kembali karena masih banyak energi yang tersimpan pada dasar batang yang kemudian digunakan untuk membentuk daun pada pertumbuhan kembali setelah direnggut oleh ternak. Ada dua jenis padi yang terutama terdapat pada kebanyakan biji-bijian, yaitu amilopektin dan amilose. Amilopektin akan berwarna ungu hingga merah bila bereaksi dengan regensia. Amilopektin terdiri atas molekul-molekul yang bercabang sangat banyak, sedangkan amilose lebih kecil dan mengandung beberapa ratus sampai beberapa ribu unit gula. Ini adalah reaksi enzimatis yang terjadi dalam proses pembentukan dari sukrose sampai terbentuk menjadi pati. Dan sekali lagi, semua proses ini berlangsung dengan bantuan enzim dan proses terjadi sejak enzimatis. Proses pembentukan berbeda dengan pembentukan sukrosa, di mana sukrosa dibentuk di sitosol, kalau pati itu dibentuk di kloroplas. Jadi ini gambarnya, kalau kita lihat di sini, gambar dari sel bundle seed, ya, di mana ada kloroplas. Nah, ini adalah butiran-butiran pati yang ada, ya. Jadi ini butiran pati, ini butiran pati yang berada pada sel bundle seed, jadi dalam bentuk penyimpanannya. Dapat kita simpulkan bahwa sukrosa disintesa di sitosol, sementara sintesa pati mengambil tempat di kloroplas. Keseimbangan antara kedua rangkaian sintesa sukrosa dan pati diatur oleh konsentrasi relatif dari ortofosfat, triose fosfat, dan fruktose 26 fosfat. Demikian kuliah kita untuk sintesa sukrosa dan pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.